Kalau somasi itu diterima dan tidak ada jawaban, somasi ini bisa dijadikan alat bukti di muka persidangan perdata bahwa yang bersangkutan mengakui tentang isi daripada apa yang diuraikan di dalam somasi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Apa bisa somasi dilayangkan seseorang apabila fakta lapangan tidak benar? Terjadi jual beli, pembeli yang ingkar janji, tapi malah si pembeli yang somasi dengan isi somasi minta kembali DP dan payment. Ya, saya jawab ya karena ini ya praktek hukum ini. Iya, Pak Yosi. Saya yang jawab karena ini somasi. Oke. Nah, iya. somasi itu diberikan, jadi caranya begini, saya jelaskan ya supaya paham. Untuk juga yang mungkin advokat-advokat masih muda. Kadangkala itu klien yang datang ke kita itu pertama mereka tidak memiliki alat bukti, Mas Kakak. Kemudian mereka mendalilkan. Nah, cara kita melakukan somasi itu dalam rangka untuk menggali alat bukti. Karena alat bukti utama di dalam sidang perdata itu adalah pengakuan. Maka ketika kita somasi, itu kita mengharapkan adanya jawaban, sanggahan. Kalau somasi itu diterima dan tidak ada jawaban, somasi ini bisa dijadikan alat bukti di muka persidangan perdata bahwa yang bersangkutan mengakui tentang isi daripada apa yang diuraikan di dalam somasi. Umpamanya, Anda harus mengembalikan DP saya, atau Anda harus melunasi utangnya Anda dan lain sebagainya. Adanya pengakuan berarti Anda punya hutang karena Anda tidak bantah. Oleh karena itu, somasi harus dijawab. Yang kedua, di dalam ketentuan pasal 372 mengenai penggelapan, itu ada kewajiban untuk memberikan peringatan. Karena barang sesuatu yang diterima oleh seseorang yang bukan karena dari kejahatan, tetapi kemudian tidak mau dikembalikan ketika diminta, maka itu dikategorikan perbuatan melawan hukum, yaitu penggelapan. Ancaman pidana 4 tahun bisa ditahan. Syarat untuk bukti bahwa barang itu memang kamu terima secara halal, tapi saya minta kembali kamu tidak mau kasih, cara untuk mengajukan alat bukti tertulis kepada polisi nanti ketika kita melaporkan, adalah dengan cara kita memberikan somasi. 3 hari saya minta, motor saya kembalikan. 3 hari dia tidak mengembalikan, hari keempat saya lapor, unsur pidananya sudah terpenuhi. Karena tidak ada niat daripada dia untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya dia. Atau sebagian miliknya dia, sebagian miliknya orang lain. Maka somasi itu penting. Tetapi ada syarat lagi, somasi itu jangan ditembuskan kemana-mana. Karena somasi itu lingkupnya privat. Antara saya dengan Anda di dalam sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan. Ketika somasi itu umpamanya ditembuskan kepada polisi, ditembuskan kepada hakim, ditembuskan kepada keluarganya, om tantenya, dinas pendidikan atau apa saja, maka di situ orang yang disomasi, ketika tuduhan di dalam somasi itu tidak benar, dia dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis dengan pasal 310 KUH pidana. Oleh karena itu banyak loh pengacara-pengacara yang juga naik sampai di persidangan dan divonis bersalah karena pencemaran nama baik, memberikan somasi yang ditembuskan kemana-mana. Maka kalau ditanya apakah somasi itu perlu atau tidak, somasi itu sangat perlu. Dan yang terakhir, somasi itu berguna untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah dan mufakat, tanpa perlu diajukan ke muka sidang yang habis biaya banyak, waktu banyak, menyita pemikiran kita. Dengan somasi itu diharapkan kedua belah pihak akan bertemu, kemudian difasilitasi oleh pengacara masing-masing atau pengacara yang memberikan somasi sebagai jembatannya, terjadi perdamaian, semuanya selesai secara baik. Keadilannya terpenuhi. Jadi somasi itu sangat perlu di dalam hukum. Itu hanya singkat ya, masih banyak lagi sebenarnya. Majulah damai negeriku, Nusantara kaya ragam budaya. Teruslah tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup.
satukanlah jiwa kami, satukanlah jiwa